situasi wabah corona COVID-19 yang saat ini sudah memasuki kurang lebih minggu ke-11 di dunia dan sudah menjadi wabah pandemi, ya. Artinya adalah wabah ini sudah meliputi meluas sampai ke lima benua, ya. Beberapa hal saya kira kita tahu semua, terjadi peningkatan kasus yang cukup bermakna di Indonesia sampai saat ini, dan juga pemerintah sudah menunjuk, ya, ada gugus tugas untuk melakukan penanganan secara nasional. Presiden Republik Indonesia sudah memberikan arah penanganan dari penanganannya, yaitu berupa apa yang disebut-sebut sebagai kebijakan social distancing, ya. Dalam hal yang sederhana kita sebut saja sebagai kebijakan menjaga jarak. Bahwa kebijakan ini tepat, ya, mengingat bahwa jenis pola penyebaran kasus di Indonesia itu menyebar, ya. Sampai saat ini ada 9 provinsi yang sudah mempunyai kasus. Ini adalah kita sebut sebagai wilayah-wilayah tertular. Nah, perlu difahami apa yang dimaksud dengan kebijakan menjaga jarak ini. Dalam tiga indikator, yaitu belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Saya kira disinilah dibutuhkan kerjasama, ya, dan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan menjaga jarak ini bisa berhasil. Saya juga melihat, ya, banyak inisiatif dilakukan pemerintah daerah, misalnya melakukan desinfektan di berbagai tempat. Sebetulnya daerah-daerah yang membutuhkan desinfektan itu adalah daerah-daerah untuk pelayanan publik, misalnya seperti di kantor pos atau di rumah sakit atau pelayanan-pelayanan publik lainnya. Nah, ini wilayah-wilayah yang memang membutuhkan desinfektan atau upaya kita untuk pencegahan infeksi, ya. Tapi kalau misalnya taman-taman, rumput dan lokasi yang luas begitu di taman-taman yang sudah kita tutup, saya kira, atau pinggir-pinggir jalan yang kita semprot, itu saya kira tindakan-tindakan yang mubazir. Karena prinsipnya adalah kita melakukan upaya pencegahan pada tempat-tempat di mana kasus konfirmasi pernah berada atau kemungkinan berada, ya, ataupun tempat-tempat yang terkait dengan pelayanan publik, ya. Jadi saya kira mari kita sama-sama supaya tidak melakukan hal yang mubazir. Kita tahu kasus begitu meningkat tambah banyak, ya. Saya kira kita harus menghimbau kepada pemerintah, ya, dalam hal ini koordinasi dari gugus tugas, ya, saya kira sudah harus mempertimbangkan punya perencanaan dalam menangani pasien-pasien kasus konfirmasi ataupun mereka-mereka yang punya riwayat kontak yang kita sebut dengan kontak erat ataupun kontak sosial. Prinsip dasar dalam penanganan ini adalah kita harus memisahkan antara mereka yang kasus konfirmasi dengan gejala klinis yang serius dengan mereka-mereka yang mempunyai gejala ringan atau masih bisa mengurus dirinya sendiri. Ditambah dengan kasus-kasus yang erat maupun kasus-kasus yang kontak sosial, ya. Saya kira ini pemerintah sudah harus memikirkan rumah sakit disiapkan sebaiknya lebih mengarah kepada penanganan kasus-kasus yang serius. Sementara mari kita pikirkan, saya berharap pemerintah memikirkan membangun pusat-pusat karantina yang ditujukan untuk menampung mereka-mereka kasus positif yang mempunyai gejala ringan dan gejala sedang. Kenapa? Karena kita tahu dari 100 mereka yang kasus konfirmasi ini 84% hanya mempunyai gejala ringan dan gejala sedang yang mereka bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya tidak membutuhkan fasilitas rumah sakit yang seperti ruang isolasi dengan tekanan negatif dan sebagainya.
ya. Oleh sebab itu ini patut dipikirkan. Ada 16% memang dari 100 yang kasus konfirmasi ini yang membutuhkan penanganan serius. Nah, ini perbandingannya kita kan secara sederhana bisa lihat bahwa kita membutuhkan satu rumah sakit yang khusus untuk menangani kasus-kasus yang berat, sementara kita membutuhkan 8, paling tidak 7-8 fasilitas untuk menangani, untuk menampung ataupun memberi pelayanan pada kasus-kasus ringan dan sedang maupun mereka yang ada kontak-kontak erat. Nah, saya kira ke depan dengan peningkatan kasus, pemerintah sebaiknya memikirkan rencana-rencana untuk membuat terutama adalah pusat-pusat karantina. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada warga Nahdlatul Ulama, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus menghitung risiko dan juga mematuhi rencana ataupun kebijakan mengenai jarak. Yang pertama, sebisa mungkin kalau tidak penting betul tetap berada di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seandainya kita harus pergi ke luar, maka kita harus menjaga ya bahwa kita bisa terkontaminasi ya atau dari benda-benda yang dipegang oleh orang yang sakit. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun kita perlukan, juga penggunaan yang sering dari hand sanitizer ya. Nah, kita tahu kita harus menghindarkan tempat-tempat yang berkumpul banyak orang. Saya kira udah saatnya terutama untuk wilayah-wilayah yang tertular, udah saatnya kita mengurangi sedikit mungkin ya keterlibatan kita di dalam berkumpulnya orang banyak. Kalau kita pergi ya, kalau menggunakan transportasi publik ada baiknya kita menggunakan masker ya. Kita juga harus tahu bahwa batuk pilek itu tidak harus demam, batuk pilek itu tidak harus mengarah kepada COVID-19 ya. Saya mengharapkan kalau ada demam, batuk pilek dan itu orang-orang muda itu sebaiknya istirahat saja di rumah 3-4 hari. Jadi tidak usah panik ya, minum obat-obat penurun panas. Tapi yang terpenting adalah istirahat dan tidur, itu yang paling penting. Nah, seandainya nanti kalau sudah hari keempat demam masih ada, batuk berat masih ada segala macam, baru saya ada baginya mengunjungi dokter terdekat ya. Saya kira hal-hal ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa melewati ya masa-masa ini dan nanti kita akan juga menghadapi bulan Ramadan ya, Idul Fitri, mudah-mudahan kita bisa melewati masa yang tantangan yang berat ini dengan baik.